saya akan menjelaskan implementasi MLP dengan algoritma belajar propagasi balik, implementasi JST probabilistik, JST untuk masalah bernilai kontinu, JST untuk masalah bernilai vektor, dan parameter-parameter JST. Implementasi MLP dengan algoritma belajar propagasi balik. Algoritma propagasi balik adalah cara untuk membuat sebuah jaringan saraf tiruan yang disebut multilayer perceptron atau MLP belajar dari kesalahan agar bisa membuat prediksi yang lebih baik. Berikut adalah langkah-langkah bagaimana algoritma ini bekerja. Yang pertama ada epoch dan mini batch. Epoch adalah satu putaran penuh dari seluruh data pelatihan. Mini batch adalah kelompok kecil dari data yang diproses sekaligus. Forward adalah hitungan output setiap neuron dari input hingga output akhir, kemudian akan menyimpan hasil perhitungan. Ketiga, mengukur error. Berfungsi untuk mengukur seberapa besar kesalahan atau error dari prediksi jaringan. Keempat, backward pass untuk mengukur kontribusi kesalahan dari setiap neuron dengan berjalan mundur menggunakan chain rule atau aturan rantai. Yang kelima, penurunan gradien. Berfungsi untuk menyesuaikan bobot koneksi untuk meminimalkan error dan meningkatkan akurasi. Sebagai analogi, dalam permainan Angry Bird, kita dapat memenangkan permainan dengan memilih lintasan terbaik untuk mengenai target, mirip dengan menyesuaikan bobot dalam jaringan saraf untuk mencapai prediksi yang optimal. Pada awal permainan, MLP akan memilih lintasan secara acak. Pada pemilihan lintasan pertama, MLP sangat mungkin menghasilkan error berupa tak kena target. Error kemudian diukur dengan loss function, di mana error merupakan jarak antara lintasan yang tidak mengenai target dan target yang dituju. Error kemudian dikirim dengan propagasi balik dan setiap bobot pada MLP disesuaikan dengan optimizer. Pada kasus ini, bobot yang perlu dipelajari MLP adalah lintasan terbaik yang harus dilalui untuk memenangkan permainan. Kemudian, MLP akan terus belajar dengan propagasi balik hingga akhirnya menemukan bobot atau lintasan yang berhasil mengenai target. Klasifikasi dengan MLP. Di sini kita memiliki contoh sebuah kasus klasifikasi yang menentukan apakah seorang murid akan lulus atau tidak dari sebuah kelas. Dari grafik teman-teman bisa lihat di sini kita memiliki dua atribut, yaitu jumlah absensi dan lama waktu yang dihabiskan pada tugas akhir. Dan ada dua label, yaitu lulus dan gagal. Tujuan kita adalah untuk membuat sebuah sistem yang bisa memprediksi apakah seorang siswa akan lulus atau tidak berdasarkan informasi ini. Kita di sini bisa menggunakan MLP untuk membantu kita. MLP ini seperti sebuah mesin belajar yang bisa kita latih menggunakan data yang kita punya. MLP memiliki beberapa bagian penting. Yang pertama ada input layer. Input layer adalah tempat kita masukkan informasi tentang jumlah absensi dan waktu yang dihabiskan untuk tugas akhir. Kemudian hidden layer, bagian ini melakukan sebagian besar pemikiran dan pembelajaran dalam sistem. Di sini data kita olah dan diproses agar bisa membuat prediksi yang baik. Yang ketiga, output layer. Bagian ini memberitahu kita apakah seorang siswa diperkirakan atau lulus atau tidak berdasarkan kasus probabilitas prediksi lebih dari 50%, sehingga diperkirakan akan lulus. Jadi dengan menggunakan MLP ini, kita bisa memproses data siswa dan melatih sistem kita untuk membuat prediksi apakah seorang siswa akan lulus atau tidak berdasarkan pola-pola yang ditemukan di dalam data. Semakin banyak data, semakin baik sistem kita dilatih dan semakin baik pula prediksinya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk nilai lulus lebih besar daripada nilai gagal, sehingga prediksi yang dibuat adalah 50% diperkirakan akan lulus.
Contoh bobot pada setiap garis yang menghubungkan perseptron. Pada animasi di samping, kita dapat melihat bobot setiap garis yang menghubungkan perseptron. Bobot tersebut adalah parameter yang dipelajari oleh MLP agar menghasilkan prediksi yang benar. Proses ini sama dengan contoh Langerbit sebelumnya, di mana bobot pada setiap iterasi atau putaran akan disesuaikan dengan propagasi balik. Ketika telah melalui beberapa iterasi, kita dapat melihat beberapa garis menjadi lebih tebal dari yang lain. Garis yang lebih tebal menunjukkan bahwa bobot lebih tinggi. Dari seluruh bobot yang dipelajari, prediksi MLP pada iterasi terakhir akan menjadi lebih tepat. Jadi teman-teman bisa melihat di sini garis yang lebih tebal menunjukkan bahwa bobot lebih tinggi karena telah melalui beberapa iterasi. Implementasi JST probabilistik. Implementasi JST probabilistik ini memiliki 3 bagian yang saling berkaitan. Yang pertama ada GTDM, yang kedua ada PNN train, dan yang ketiga ada PNN test. GTDM berfungsi untuk membuat representasi numerik dari teks TDM yang akan menjadi input untuk model. PNN Train berfungsi untuk melatih model pembelajaran mesin menggunakan data yang dihasilkan oleh GTDM. PNN Test berfungsi untuk menguji dan mengevaluasi model yang telah dilatih dengan data baru untuk menilai kinerja model. Teman-teman bisa lihat ini adalah contoh source code. Contoh ini adalah dataset yang berisi teks dokumen dan label kategori untuk masing-masing dokumen. Tujuannya adalah untuk melatih sebuah probabilistik neural network atau PNN untuk mengklasifikasikan dokumen ke dalam kategori yang sesuai. Dalam contoh ini, kita mengambil dataset teks dari 20 newsgroup menggunakan scikit-learn. Kemudian kita memperoleh term dokumen matrix atau TDM dari dataset teks menggunakan fungsi TDM. Selanjutnya, kita membagi data menjadi data pelatihan dan data uji. Kemudian kita melatih model PNN menggunakan fungsi PNN train dan menguji model tersebut menggunakan fungsi PNN test. Hasil prediksi kemudian dicetak. JST untuk masalah bernilai kontinu. Studi kasus, misalkan kita ingin membangun sistem peramalan atau prediksi kurs tengah mata uang rupiah terhadap euro dari situs internet Bank Indonesia. Teman-teman bisa lihat pada gambar di sini. Kita mengambil dari periode tahun 1999 sampai 2006 untuk kurs tengah mata uang rupiah terhadap euro dengan nilainya masing-masing yang berbeda-beda pada setiap bulannya. Kemudian di sini juga ada grafiknya. Sebagai alternatif, kita menggunakan JST multilayer perceptron atau MLP yang dilatih dengan algoritma propagasi balik. Langkah pertama adalah menentukan pola masukan dan target. Pola masukan adalah data dari beberapa bulan sebelumnya, sementara target adalah data bulan berikutnya. Misalnya, jika kita menggunakan data dari 2 bulan sebelumnya, maka pola masukan bisa berupa nilai tukar dari 2 bulan terakhir, dan target adalah nilai tukar dari bulan berikutnya. Untuk membuat pelatihan lebih efisien, data biasanya dinormalisasi ke dalam rentang tertentu. Misalnya 0,1. Normalisasi ini dilakukan dengan membagi semua nilai data dengan nilai terbesar dalam dataset atau angka tertentu. Misalnya 15.000. Jika kita dalam rentang kecil seperti kurang dari 1 atau tambah 1 sehingga pelatihan menjadi lebih efektif. Teman-teman bisa lihat pada tabel contoh pola masukan JST untuk data 2 bulan. Pada baris pertama, B2 dan B1 adalah data bulan Januari dan Februari, sedangkan targetnya adalah data bulan Maret. Pada baris kedua, B2 dan B1 adalah data bulan Februari dan Maret, sedangkan targetnya adalah data bulan April. Demikian untuk seterusnya. Jadi di sini saya sudah taruh tabel untuk periode 99 dan nilainya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk B2 dimasukkan nilai dari bulan Januari dan untuk B1 dimasukkan dari nilai dari bulan Februari. Untuk targetnya dimasukkan nilai dari bulan berikutnya yaitu bulan Maret. Kemudian pada B2 dimasukkan nilai bulan Februari
B1 dimasukkan nilai bulan Maret dan targetnya dimasukkan nilai bulan April. Kemudian untuk bulan Maret dimasukkan nilainya pada B2 dan bulan April di B1, kemudian targetnya ada di bulan Mei dan seterusnya untuk nilai berikutnya. Setelah mendefinisikan pola masukan dan target, langkah berikutnya adalah mendefinisikan arsitektur JST beserta nilai-nilai parameter yang optimal sehingga proses pelatihan menjadi lebih efektif dan efisien. Sama dengan JST untuk masalah diskrit yang telah dijelaskan sebelumnya, kita harus melakukan trial and error untuk menemukan nilai parameter tersebut. JST untuk masalah bernilai vektor. Pada suatu permasalahan dunia nyata, JST telah berhasil digunakan untuk melatih Alvin, sebuah sistem autonomous vehicle atau kendaraan mobil otomatis yang bisa berjalan tanpa sopir atau manusia. Alvin singkatan dari Autonomous Land Vehicle in a Neural Network. Alvin adalah kendaraan yang mampu beroperasi tanpa campur tangan manusia. Mereka menggunakan berbagai teknologi untuk mendeteksi lingkungan sekitar dan melakukan navigasi. Kendaraan ini menggunakan kombinasi sensor, kamera, GPS, dan algoritma canggih untuk menganalisis lingkungan sekitar dan membuat keputusan waktu nyata. Tidak seperti kendaraan tradisional yang mengandalkan pengemudi manusia untuk mengendalikan. Kendaraan otonom ini beroperasi secara mandiri, menjadikan solusi yang menjanjikan untuk transportasi yang lebih aman dan efisien. Input untuk Alvin adalah sebuah gambar yang ditangkap oleh kamera. Gambar tersebut berupa vektor berukuran 30x32 atau 960 piksel. Representasi piksel bisa berupa citra biner atau hitam putih, grayscale atau abu-abu, atau color atau berwarna. Dalam kasus Alvin digunakan citra hitam putih. Output dari Alvin berupa 30 kelas keputusan, yaitu sharp left belok kiri secara tajam sampai ke straight ahead lurus sampai straight right belok kanan secara tajam. Pada Alvin digunakan 4 neuron pada hidden layer. Teman-teman bisa lihat pada gambar di sini terdapat 4 hidden units, 30 output units, dan untuk sensor input retina 30x32. Alvin sendiri dilatih menggunakan sangat banyak gambar yang bervariasi sesuai dengan kelas keputusan yang diambil sopir manusia. Setelah sekian lama dilakukan pelatihan, maka Alvin dapat membuat keputusan yang menyerupai sopir atau manusia. Setelah proses pelatihan, Alvin dilaporkan dapat berjalan dalam kecepatan sekitar 70 mil per jam atau lebih dari 110 km per jam. Parameter-parameter JST. Terdapat 4 parameter JST yang sangat penting dan sensitif pada proses pelatihan, yaitu jumlah neuron pada hidden layer, learning rate yang berfungsi mengontrol seberapa cepat atau lambat model belajar dari data, jumlah iterasi, dan batasan error atau MSE. Sampai saat ini belum ada formula khusus yang bisa menemukan jumlah neuron pada hidden layer yang optimal. Suatu formula yang bisa digunakan untuk memperkirakan jumlah neuron pada hidden layer adalah NH sama dengan akar dari NI dikali NO, di mana NH adalah jumlah neuron pada hidden layer, NI adalah jumlah node pada input layer atau jumlah variabel pada masukan, dan NO adalah jumlah neuron pada output layer atau jumlah variabel pola keluaran. Pada kasus penerimaan pegawai, di sini kita membuat contoh NI sama dengan 3 dan NO sama dengan 1. Oleh karena itu, kita mendapat NH-nya sama dengan akar 3 dikali 1 yang hasilnya adalah 1,73 dan kita bulatkan menjadi 2. Kemudian kita memiliki contoh lain lagi, rupiah terhadap euro. Karena NI-nya 2 dan NO-nya 1, maka NH-nya sama dengan akar 2 dikali 1 sama dengan 2. Tetapi hasil dari formula tersebut hanya bersifat perkiraan. Jumlah neuron pada hidden layer yang optimal bisa lebih atau kurang dari hasil perhitungan tersebut. Parameter learning rate sangat mempengaruhi proses pelatihan.
learning rate terlalu besar, misalnya 0,9. Di sini kita memiliki contoh pada grafik, akan mengakibatkan MSE menurun tajam pada awal iterasi, teman-teman bisa lihat sendiri, tetapi akan mengakibatkan MSE menjadi berosilasi naik turun tidak terkendali. Sebaliknya, jika learning rate terlalu kecil, misalnya 0,001, teman-teman bisa lihat pada grafik, akan mengakibatkan MSE menurun sangat pelan. Pemilihan learning rate yang tepat sangat penting untuk memastikan konvergensi yang cepat dan stabil dari model selama proses pelatihan. Hal ini dapat dicapai melalui eksperimen dengan berbagai nilai learning rate dan evaluasi terhadap kinerja model pada data validasi. Strategi untuk menentukan learning rate adalah memulai dengan nilai besar, kemudian pada awal iterasi menurunkannya secara bertahap.